Apakah penciptaan kalian lebih besar, lebih sulit daripada penciptaan langit yang Allah bina, yang Allah bangun? Ternyata penciptaan langit lebih hebat daripada penciptaan manusia. Begitu luasnya, tinggi di atas muka bumi tanpa ada tiang, bi ghairi amadin tarawnah, tanpa ada tiang yang menopang langit tersebut. Maka pada hari kiamat Allah akan rubah langit ini, Allah akan hancurkan langit ini. Allah Subhanahu wa taala menggoncang langit tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tamurus samaa'u maura, tatkala langit tersebut digoncangkan oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya. Setelah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah belah langit tersebut. Idzas samaa'un syaqqat, tatkala langit dibelah. Idzas samaa'un fatarat, tatkala langit terbelah. Ya. Wa idzan nujumun kadarat, ya. Idzas samaa'un fatarat. Wa idzal kawakibun tatharat, tatkala langit terbelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala bintang-bintang berhamburan. Bintang-bintang yang kita lihat dalam keadaan rapi, tersusun rapi, akan berhamburan terlepas dari peredarannya, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala langit dibelah, Allah mengatakan fa idan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Tatkala langit terbelah, maka berubah warnanya. Langit yang kita lihat sekarang dengan warna biru, ya, kita tidak tahu hakikatnya warna apa, akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala merah, ya, menjadi merah karena dia hancur, dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yauma natwis samaa'a ka tayyi sijil lil kutub. Kami lipat langit-langit tersebut sebagaimana kami melipat lipatan-lipatan lembaran-lembaran buku. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun bi yaminihi. Dan langit-langit pada hari tersebut dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit-langit tersebut ditarik, dilepaskan dari tempatnya. Idzas samaa'u kusyitat wa idzas samaa'u kusyitat. Tatkala langit kusyitat, dilepaskan dari tempatnya, kata para ulama, kusyitat itu seperti tatkala seekor hewan yang disembelih kemudian dilepaskan kulitnya dari dagingnya, itu disebut kusyitat dalam bahasa Arab. Itulah apa yang terjadi dengan langit, ya, yang akan dirubah dengan langit yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi pada lautan yang begitu luas yang kita lihat, yang memenuhi sebagian besar permukaan bumi ini? Maka pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Wa idzal biharu fujirat, tatkala air laut yang ada pada tempatnya meluap keluar sampai menempati daratan. Apa yang terjadi setelah dia keluar dari tempatnya menempati daratan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu sujirat, kemudian dinyalakan. Tadinya lautan air berubah menjadi lautan api, dan Allah Maha mampu untuk merubah air menjadi api. Bisa saja Allah melepas, ya, molekul-molekulnya, hidrogen, oksigen, dirubah kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terjadi pada lautan. Adapun gunung-gunung yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana dipancangkan, yang begitu kokohnya, yang menjadikan bumi ini tidak bergoyang karena gunung-gunung yang Allah pasakkan, Allah pancangkan di atas muka bumi. Maka pada hari kiamat kelak, ya, gunung-gunung tersebut akan berjalan. Wa tasirul jibalu sayra, Allah cabut dari pasaknya, kemudian berterbangan dengan berjalan di udara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung-gunung, engkau menyangka gunung-gunung tersebut dalam keadaan tetap, akan tapi pada hari kiamat kelak tamurru marras sahab, dia akan berjalan sebagaimana awan, dia berjalan di udara. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Pada hari kiamat kelak gunung-gunung diangkat oleh Allah dan juga bumi, kemudian dihancurkan, ditubrukkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara gunung-gunung tersebut dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa takunul jibalu kal ihnil manfush.
Maka pada hari tersebut gunung-gunung berterbangan sebagaimana bulu-bulu yang berterbangan. Artinya begitu ringannya bulu-bulu ditiup angin berterbangan, maka gunung-gunung yang begitu berat, yang begitu kokoh pun akan bertebaran di atas udara sebagaimana bulu-bulu yang berterbangan, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah bahwasanya Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Setelah itu engkau akan melihat bumi bersih dari gunung-gunung, tidak ada bekas gunung-gunung, ya, tidak ada lembah dan tidak ada bukit, ya. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Bumi yang kita pijak ini akan dihancurkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kemudian bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha. Tatkala itu manusia menjadi bingung apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Ada apa dengan bumi? Ada apa gerangan terjadi dengan bumi? Bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatarkan, ya. Wa idzal ardu muddat. Tatkala bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sebagaimana didatarkan, sebagaimana ahli tafsir mengatakan sebagaimana kulit, ya, kalau seorang ingin menyamak kulit ditarik, datar, kemudian dijemur, itulah bumi tatkala itu didatarkan. Kenapa? Dijadikan oleh Allah sebagai padang mahsyar, datar, tanpa gunung, tanpa lembah. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, dibuat datar. Maka setelah bumi diratakan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra kakursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di atas tanah yang putih, afra, putih tapi kemerah-merahan, sebagaimana kakursatin naqi, sebagaimana roti yang terbuat dari gandum, ya, tidak warna putih bersih tapi ada kemerah-merahan. Laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada tanda apapun di situ, ya, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada jalan ini, tidak ada jalan anu, tidak ada tiang ini, tidak ada pelakat, rata bumi tersebut, bumi yang tandus, yang kering, dan manusia dikumpulkan di atas bumi tersebut. Kemudian matahari diturunkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna kaqadri mil. Matahari akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan manusia sampai jaraknya sekitar 1 mil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunun nasu, ya, ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia, kondisi mereka terhadap keringat yang keluar dari tubuh mereka bergantung amalan-amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara manusia ada yang keringatnya bercucuran sampai menggenangi kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke kedua lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqawayhi. Dan di antara manusia ada yang keringatnya sampai di pinggangnya. Dan wa minhum man yuljimuhul araq iljaman. Dan di antara manusia ada yang keringatnya menggenang sampai di mulutnya. Fayushiru Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Rasulullah SAW beri isyarat kepada mulutnya.